Novel Evolusi Dewa Part 25. Edisi ke-241 hingga 250. Cerita dilanjut bersama Surah Serak. Meski medan perang kuno punya banyak sekali peluang, medan perang itu juga penuh dengan krisis yang tak terbayangkan. Begitu Anda memasukinya, Anda akan menanggung sendiri konsekuensinya. Pria berambut perak itu tampak acuh tak acuh dan melanjutkan, aturan kompetisi ini sangat sederhana. Tanda jimat akan diukir di telapak tangan setiap kontestan. Aturan awalnya adalah memburu tanda jimat milik orang lain. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan menyerahkan tanda jimat tersebut atau membunuh lawan. Setiap kontestan yang dapat mengumpulkan 10 tanda jimat akan memenuhi syarat untuk melangkah ke area pusat medan perang kuno. Di sana, ada platform pertempuran, dan semua peserta yang lolos akan terlibat dalam pertempuran peringkat. Mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Jika ke-10 tanda jimat itu terkumpul, kemungkinan besar akan langsung menghilangkan hampir 90% kontestan. Tingkat eliminasinya sangat dahsyat. Memikirkan hal ini, ekspresi sebagian besar kontestan yang hadir berangsur-angsur menjadi serius. Terutama para talenta muda dari institusi tingkat bawah merasa patah semangat. Karena pada akhirnya, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat. Saya sudah menjelaskan aturannya, jadi mari kita mulai sekarang. Pria berambut perak itu menatap kerumunan di bawah dengan tatapan dingin dan berkata dengan ringan, orang-orang yang tidak relevan, segera pergi. Begitu suara itu jatuh, para instruktur dari berbagai akademi dan para master akademi segera meninggalkan kerumunan dan dengan cepat meninggalkan alun-alun. Lalu, pria berambut perak itu menjentikkan ujung jarinya, dan seberkas cahaya langsung melesat ke dalam kehampaan. Berdengung. Saat berikutnya, pola cahaya menyebar dan mengembun menjadi bola biru-biru berbentuk oval. Bola biru itu, bersinar dengan cahaya, tampak seperti mata besar, yang menatap ke bumi. Samar-samar, ada fluktuasi energi yang sangat samar yang terpancar darinya. Lin Haotian mengangkat kepalanya, tatapannya sedikit terfokus, dan setelah menatapnya beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan jantung dan jiwanya berdesir. Perasaan itu sangat aneh. Di bawah tatapan seperti ini, seolah-olah jiwa sedang ditarik keluar. Lin Haotian terkejut dan segera mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual dalam badannya juga bersirkulasi sesuai dengan metode Devouring the Stars, dan pikirannya yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Bola yang aneh. Aku hanya melihatnya beberapa detik, tapi bola itu benar-benar dapat memengaruhi jiwaku. Lin Haotian tidak bisa menahan rasa takjubnya. Dia kemudian melihat sekelilingnya dan melihat Qin Yu, Lei Meng dan kontestan lain di sampingnya berada dalam situasi yang sama. Tertawa. Saat semua orang terkejut, mata biru besar itu tiba-tiba bersinar terang dan memancarkan sinar cahaya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lampu-lampu ini benar-benar terbagi menjadi simbol-simbol biru kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu ke arah para kontestan di alun-alun. Wus wus wus. Itu sangat cepat, bagaikan kilat. Pada saat semua orang bereaksi, simbol biru telah menembus badan mereka. Apakah ini tanda jimat itu? Mata Lin Haotian sedikit tenggelam. Dia mengulurkan tangan kanannya, menatap rune misterius yang terkumpul di telapak tangannya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ding, terdeteksi bahwa badan inangnya sedang diserang oleh benda asing. Apakah kamu ingin membersihkannya? Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar dalam pikiranku. Segera setelah itu, Lin Haotian dengan jelas merasakan bahwa energi sistem yang besar langsung menyelimuti tanda jimat itu. Lin Haotian hanya memerlukan pikiran untuk menghapusnya sepenuhnya. Jika itu terhapus, bukankah mustahil untuk memasuki alam rahasia kuno? Menanggapi hal ini, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit dan dia berkata dalam hati, tidak perlu. Dalam sekejap, energi sistem yang awalnya membungkus tanda jimat itu tiba-tiba menghilang. Seketika, Lin Haotian berubah pikiran dan mengeluarkan perintah baru, jika kalian menemukan tanda-tanda jimat yang membahayakanku, hancurkan segera. Ding, mengikuti instruksi tuan rumah, sistem telah memulai pemantauan 24 jam, menghabiskan 10.000 batu lingyang. Saat suara sistem berbunyi, hanya 10.000 batu lingyang yang tersisa di cincin penyimpanan Lin Haotian lenyap seketika. Menyadari hal ini, otot-otot di sudut mulut Lin Haotian berkedut sedikit. Meski biayanya agak tinggi, itu masih dapat diterima. Lagi pula,
Uang itu dihabiskan untuk keselamatannya sendiri, jadi itu sepadan dengan uangnya. Hah, di peron tinggi, sekilas keterkejutan terpancar di mata pria berambut perak itu, dan dia melirik kerumunan di bawah dengan kebingungan. Karena tadi, dia dengan jelas menyadari dari pesan yang disampaikan bola biru bahwa salah satu tanda jimat telah kehilangan kontak. Namun tak lama kemudian, semuanya kembali normal. Meskipun situasi ini mungkin terjadi, namun hal itu hanya mungkin terjadi bagi orang-orang kuat yang memiliki kemampuan luar biasa. Bagaimana mungkin hal itu bisa ada untuk kelompok mahasiswa saat ini di lembaga ini? Siapa yang tadi? Pria berambut perak itu menyipitkan matanya sedikit, dan setelah melirik sekilas, dia menarik kembali pandangannya. Karena energi dalam sistem Lin Haotian menghilang dengan cepat tadi, bahkan jika dia merasakan sesuatu, dia tidak dapat memastikan yang mana itu. Dalam hal ini, pria berambut perak itu tidak punya pilihan selain menyerah. Melihat banyak peserta yang telah disuntik dengan tanda jimat, dia sedikit menyesuaikan suasana hatinya dan berkata, "Jimat yang baru saja ditanam di badanmu adalah tanda jimat. Aku baru saja menjelaskan aturannya. Ada hal lain tentang tanda ini, yaitu, jika Anda dipaksa dan secara sukarela menyerahkan tanda jimat, Anda dapat diteleportasi keluar lagi. Adapun kematian, itu tidak ada artinya, mayatnya tidak akan diteleportasi keluar." Mendengar ini, semua orang tampak sedikit serius. Meski wajah mereka tampak serius, mereka juga diam-diam menghafal aturan ini. Bagaimanapun juga, menyelamatkan hidupmu adalah hal yang paling penting. Kalau begitu, mari kita mulai. Peluang apa yang bisa kamu dapatkan di medan perang kuno tergantung pada keberuntunganmu. Setelah suara itu berakhir, lelaki berambut perak itu menjentikkan jari-jarinya yang ramping, lalu kilatan cahaya menyambar lagi, tepat ke arah mata biru raksasa di atas persegi itu. Berdengung. Dalam sekejap, mata biru besar itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, fluktuasi energi yang dahsyat melonjak keluar dengan liar, secara bertahap membentuk pusaran energi raksasa di udara. Dan ketika pusaran energi itu mengembun, energi spiritual langit dan bumi di area itu tiba-tiba menjadi bergejolak dan berkumpul terus-menerus. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, menatap pusaran air raksasa itu dengan heran. Namun di ujung pusaran energi itu, ada kegelapan, seperti lorong ruang angkasa yang mengarah ke dunia lain. Ada sedikit kesan misterius yang membuat jantung orang berdebar-debar. Tidak diragukan lagi ini adalah pintu masuk luar angkasa menuju medan perang kuno. Melihat pemandangan itu suasana pun langsung menjadi hidup. Apakah ini pintu masuknya? Ini mengarah ke medan perang kuno 10.000 tahun yang lalu. Ya, kita sangat beruntung. Tiba-tiba semua kontestan muda memasang tatapan fanatik dan berseru kegirangan. Mereka merasa sangat beruntung dilahirkan di era ini dan kebetulan bertemu dengan kompetisi 100 perguruan tinggi tahun ini. Serangkaian tatapan mata berapi-api menatap pusaran besar di udara, dengan penuh kegembiraan. Di atas alun-alun itu, pusaran energi berputar perlahan, dipenuhi fluktuasi energi spasial yang tidak jelas. Dengan dibukanya pintu masuk ke medan perang kuno, itu juga berarti kompetisi 100 perguruan tinggi telah resmi dimulai. Ayo pergi. Di alun-alun, sekelompok sosok merah dan kuning tiba-tiba menyerbu menuju pusaran energi terlebih dahulu. Orang-orang ini adalah kontestan dari Wuling Academy. Orang yang berlatih bela diri mempunyai fungsi fisik yang jauh lebih unggul daripada orang biasa. Dengan bantuan energi spiritual, tidak sulit bagi mereka untuk melompat ke ketinggian lebih dari 10 meter. Terlebih lagi, pusaran energi itu tampaknya mengandung suatu gaya tarik, dan saat ia melompat mendekat, ia langsung terhisap ke dalamnya. Wus wus wus. Tak lama kemudian, banyak peserta lomba di alun-alun itu pun berangkat tanpa rasa takut. Kerumunan besar orang kulit hitam menyerbu ke dalam pusaran energi. Sekilas, pemandangan itu sungguh spektakuler. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat. Lin Haotian menyapa dengan ekspresi tenang. Di belakang mereka, Qin Yu dan ketiga saudaranya, serta 6 kontestan lain dari Akademi Tianyan, semuanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Secara tidak jelas, kehadiran Lin Haotian di tim ini telah menjadi tulang punggung mereka. Mata indah Zhao Linger bergerak sedikit, dan dia menatap diam-diam ke arah profil Lin Haotian yang acuh tak acuh, dan tiba-tiba merasa bahwa dia penuh dengan pesona. Kuat dan tenang. Inilah aura yang Lin Haotian kembangkan secara bertahap seiring pertumbuhannya beberapa tahun terakhir.
Ini selalu menjadi mitra ideal yang ada dalam pikiran Zhao Linger. Akan tetapi, dia tidak menghargai apa yang pernah dimilikinya, dan kini apa yang dimilikinya itu menjadi tidak terjangkau lagi. Ini semua salahku. Zhao Linger mendesah pelan dalam hatinya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mempunyai dendam terhadap Lin Haotian karena menceraikannya. Pergi. Seketika, teriakan dingin terdengar. Lin Haotian memimpin, dan dengan bantuan kekuatan hukum angin, dia terbang. Qin Yu dan yang lainnya segera mengikuti Lin Haotian dan bergegas ke pusaran energi. Berdengung. Saat aku memasuki pusaran energi itu, pandanganku tiba-tiba menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, Lin Haotian juga jelas merasakan bahwa energi spasial aneh tiba-tiba menyelimuti badannya. Apakah ini saluran teleportasi luar angkasa? Lin Haotian merasa sangat takjub saat pertama kali mengalami teleportasi luar angkasa. Dia tidak mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk melawan, tetapi mengambil kesempatan ini untuk mencoba memahami kekuatan hukum spasial. Namun, hukum ruang angkasa bersifat misterius dan tidak jelas, dan tidak mudah untuk memahaminya. Sekitar beberapa menit kemudian, Lin Haotian menemukan bahwa energi spasial di sekitar badannya tiba-tiba menghilang. Ketika aku membuka mataku, aku melihat pemandangan di hadapanku telah berubah menjadi dunia lain. Ruang itu luas, tetapi memberi kesan suram bagi orang-orang. Mungkin sudah lama ditutup. Meskipun medan perang kuno ini hancur, kini telah berubah menjadi hutan lebat. Berbagai pohon raksasa menjulang tinggi ke awan. Pada saat ini, Lin Haotian yang berada di udara merasakan energi spasial badannya menghilang. Tiba-tiba dia merasa seperti menginjak udara kosong dan badannya terjatuh dengan cepat. Pada saat ini, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia buru-buru mengedarkan kondisi pikiran angin, mencoba berdiri di udara. Namun, hasil ini benar-benar di luar dugaannya dan terus menurun dengan kecepatan tetap. Seolah-olah ruang ini dipenuhi dengan kekuatan hukum yang luar biasa besar, yang secara langsung menekan konsepsi artistiknya yang berhubungan dengan angin. Tidak bisa terbang. Wajah Lin Haotian sedikit berubah. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengerahkan tenaga spiritualnya guna menahan benturan agar tak terjatuh ke tanah. Lalu, terdengar suara ledakan yang keras. Lin Haotian mendarat di salah satu pohon raksasa. Ia mematahkan dahan pohon dengan satu kaki dan berjungkir balik di udara, mendarat dengan mantap pada sudut yang indah. Tepat saat dia mendarat, ruang di atasnya tiba-tiba beriak. Retakan ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan. Segera setelah itu, tampaklah sosok-sosok manusia, seolah-olah dimuntahkan oleh sebuah celah di angkasa, jatuh dari langit dengan cara yang agak memalukan. Orang-orang ini jelas-jelas kontestan yang diteleportasi dari Wuling. Apakah ini medan perang kuno pada waktu itu? Lin Haotian bergerak, terbang ke puncak pohon raksasa di sebelahnya, dan melihat ke kejauhan. Melihat hutan purba yang luas ini, dia terkejut dan juga sedikit heran. Karena penyisiran ini, tidak ditemukan jejak Qin Yu dan yang lainnya. Akan tetapi, para kontestan yang diteleportasi dari tempat yang tidak jauh semuanya tampak kebingungan saat ini. Lin Haotian tiba-tiba menyadari hal ini. Tampaknya teleportasi kali ini tidak semuanya ke tempat yang sama, tetapi semua kontestan ditempatkan secara acak di berbagai area medan perang kuno. Dengan melakukan ini, kita dapat menghindari pertarungan jarak dekat kolektif di awal permainan, sehingga mencapai efek kompetitif berburu. Lebih baik bertemu dengan saudara kedua dan yang lainnya sesegera mungkin. Dengan berubah pikiran, Lin Haotian mengeluarkan 3 catatan transmisi suara dari cincin penyimpanannya. Suara mendesing. Saat nada transmisi suara dinyalakan, dia mulai melantunkan, "Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, aku telah memasuki medan perang kuno, di manakah kamu?" Namun, tidak ada respons terhadap transmisi suara ini. Apakah mereka belum datang? Lin Haotian berdiri di pohon, menunggu dengan tenang beberapa saat, dan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Namun segera, Lin Haotian menolak gagasan ini. Satu-satunya kemungkinan adalah Qin Yu dan timnya tidak dapat menerima informasi dari catatan transmisi suara. Karena jarak pancar nada transmisi bunyi itu sekitar 100 km. Spekulasi semacam itu menunjukkan bahwa Qin Yu, Raimon dan yang lainnya sangat jauh darinya. Sepertinya aku hanya bisa memburu dan mencarinya pada saat yang bersamaan. Lin Haotian menundukkan kepalanya, melirik tanda jimat di telapak tangan kanannya, dan bergumam pada dirinya sendiri.
Kemudian, setelah sedikit menyesuaikan suasana hatinya, Lin Haotian bergerak dan bergegas ke kedalaman hutan. Setelah beberapa saat kebingungan, para kontestan di area ini juga mulai mengambil tindakan. Di pegunungan dan hutan terdapat duri di mana-mana, dan hampir tidak ada jalan yang layak, dan rumput liar ada di mana-mana. Tumbuhan merambat yang lebat melilit di antara pepohonan. Dibandingkan dengan pegunungan Warcraft, lingkungannya bahkan lebih keras dan lebih berbahaya. Lagi pula, medan perang kuno telah ditutup untuk waktu yang sangat lama, dan sebagian besar makhluk di sana adalah binatang buas yang mengerikan dari zaman kuno, dan mereka sangat ganas. Saat berlari ke depan, Lin Haotian samar-samar mendengar teriakan manusia sesekali yang datang dari hutan lebat tidak jauh dari sana. Dalam situasi itu, tidak diketahui apakah dia dibunuh oleh kontestan lain. Mereka juga diserang oleh makhluk purba yang bersembunyi di pegunungan dan hutan. Lin Haotian acuh tak acuh terhadap hal ini. Kekuatan mentalnya yang kuat terpancar dari badannya, dan dia selalu waspada terhadap gangguan apapun di sekitarnya. Begitu saja, setelah berjalan sekitar beberapa menit, seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapan Lin Haotian. Dilihat dari pakaiannya, dia jelas seorang siswi Akademi Jianyun. Dia memiliki penampilan biasa saja tetapi sosoknya sangat menawan. Siapa itu? Begitu menyadari gerakan itu, tatapan dingin wanita itu segera beralih ke arah Lin Haotian. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan menatap Lin Haotian dengan ekspresi sedikit gugup. Berjalan mendekat, Lin Haotian tampak acuh tak acuh. Tepat saat dia hendak bicara, dia mendapati tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergelombang hebat. Pupil mata Lin Haotian sedikit menyusut, dan tanpa penundaan, dia tiba-tiba bergegas maju. Wah! Dan tepat saat Lin Haotian meninggalkan tanah, bayangan binatang hitam raksasa tiba-tiba melompat keluar dari tanah dan langsung menelan wanita yang belum bereaksi. Lin Haotian berdiri di atas pohon, menatap bayangan binatang hitam itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Tetapi ternyata itu adalah serangga hitam raksasa yang panjangnya beberapa meter dan penampilannya sangat jelek. Mulut yang ganas itu ditutupi taring-taring halus. Ia membuka dan menutup, menggigit wanita itu hingga berlumuran darah, lalu menelannya ke dalam perutnya dalam satu tegukan. Melihat pemandangan ini, Lin Haotian sedikit tertegun. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, wanita yang telah mencapai tingkat ke-6 seni bela diri itu akan mati seketika. Dari sini kita bisa melihat bahwa kekuatan serangga hitam raksasa ini sebanding dengan tingkat binatang ajaib tingkat ke-7. Mendesis. Seolah baru pertama kali mencicipi daging manusia, serangga raksasa hitam itu tiba-tiba merasakannya amat lezat dan mengeluarkan suara nyaring tanda kegembiraan. Seketika, keenam mata di kepalanya, memancarkan cahaya hijau redup, diproyeksikan ke arah Lin Haotian di pohon. Tak dapat dipungkiri, jika dihadapkan dengan makanan yang begitu nikmat, ia tidak akan mudah melepaskannya. Pada saat ini, segel rune biru melayang keluar dari mulutnya. Serangga hitam raksasa itu sedikit terkejut dan secara naluriah membuka mulutnya untuk menggigit, tetapi meleset. Melihat ini, mata Lin Haotian berbinar. Diketahui, sekalipun peserta lomba terbunuh oleh binatang buas, tanda jimat tersebut masih bisa dikumpulkan. Akan tetapi, setelah beberapa kali tarikan napas, kilau tanda jimat itu memudar secara signifikan, seolah-olah ada batas waktu. Jika batas waktu tercapai, tanda jimat akan hilang dengan sendirinya. Memikirkan hal ini, sedikit rasa dingin melintas di mata Lin Haotian, dan sosoknya bergegas keluar dari pohon dan bergegas menuju tanda jimat. Mendesis. Melihat mangsa datang ke pintunya, serangga raksasa hitam itu mendesis kegirangan, membuka mulutnya yang ganas, dan menggigit Lin Haotian dengan ganas. Diam. Lin Haotian mendengus dingin, dan saat dia membalik telapak tangannya, tombak bambu ungu tiba-tiba muncul di tangannya. Seketika itu juga, busur petir yang dahsyat menyebar secara tak terkendali. Lin Haotian tidak mengetahui teknik tombak atau ilmu bela diri apapun, dia hanya memegang tombak bambu ungu di tangannya dan menusukkannya lurus ke depan. Dengan penyuntikan kekuatan spiritual, badan tombak petir dan ujung tombak pembakar hampir bersamaan mengeluarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Ledakan. Saat kedua energi itu menyatu, seberkas cahaya seperti kilat merah tiba-tiba melesat keluar dan menghantam serangga raksasa hitam itu. Lalu, terdengar suara ledakan yang keras. Mulut berdaging cacing hitam raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Cairan hijau lengket itu,
bercampur dengan tumpukan daging busuk, terciprat keluar dengan cara yang menjijikkan. Desis, desis, desis. Cairan itu jelas sangat korosif. Pohon-pohon dan batu-batu di sekitarnya segera mulai mengeluarkan gumpalan asap dan dengan cepat mencair. Untungnya, Lin Haotian telah mengambil tindakan perlindungan terlebih dahulu, dan cairan yang terciprat ke perisai aura pelindung semuanya terhalang. Seketika itu juga ia mengulurkan tangannya dan mencengkeram tanda jimat itu langsung ke telapak tangannya. Saat rune itu menggeliat, dua segel spiritual terbentuk. Itu cukup kuat. Melihat kepala serangga raksasa yang diledakkan oleh guntur, Lin Haotian diam-diam merasa puas dengan serangan tombak bambu ungu. Pada saat ini, serangga hitam raksasa yang tergeletak di tanah mengeluarkan suara lain. Hati Lin Haotian sedikit tenggelam, dan dia mengarahkan tombak di tangannya secara diagonal. Namun, badan serangga gemuk itu terlihat menggeliat aneh, menyeret kepalanya yang seperti daging busuk, menggali celah tanah di belakangnya, dan segera melarikan diri. Dia tidak mati. Melihat ini, sedikit keterkejutan muncul di mata Lin Haotian. Aku tak pernah menyangka makhluk purba ini punya daya tahan badan yang kuat, sehingga tidak mati meski terluka parah. Sebagai jawaban, Lin Haotian tidak mengejar. Sebaliknya, ia memilih arah baru dan terus berlari menuju kedalaman hutan. Untuk menghindari serangan beberapa makhluk bawah tanah lagi, Lin Haotian melompat langsung ke pohon dan bergerak maju dengan cepat dan fleksibel seperti monyet. Di bawah naungan kekuatan spiritual, Lin Haotian menemukan bahwa saat ia masuk lebih dalam ke dalam hutan, jumlah berbagai harta langka meningkat. Buah Yuan Api, rumput roh kudus, Salvia miltioriza ungu, Ganoderma lucidum darah berusia 100 tahun. Ada tanaman spiritual hampir setiap 10 kaki atau lebih, dan jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Namun, di bawah godaan seperti itu, meskipun Lin Haotian memiliki keserakahan di dalam hatinya, dia tidak bertindak gegabah. Karena ia menemukan bahwa di dekat setiap tanaman spiritual, ada banyak makhluk purba tak dikenal yang bersembunyi. Jelaslah mereka bermaksud menggunakannya sebagai umpan untuk memburu binatang buas lainnya atau prajurit manusia yang baru tiba. Keterampilan bersembunyi mereka sangat canggih, dan mereka dapat menggunakan warna lingkungan sekitar untuk menyamarkan diri ke objek, sehingga sulit dideteksi. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan menjadi santapan mereka. Raja Mantis, Jingke, bersihkan tempat kejadian. Setelah menyadari tidak ada binatang purba yang kuat di dekatnya, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit dan dia diam-diam memanggil dua pembunuh hewan peliharaan. Tiba-tiba, di bawah pengepungan Raja Belalang Sembah dan Jingke, semua makhluk purba dalam radius 100 kaki musnah. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, Lin Haotian secara alami dapat duduk santai dan rileks saat ia memanen semua jenis harta langka. Wow, Lin Haotian berjalan ke semak-semak di dekatnya, dan Ganoderma lucidum berdarah tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Saya melihat Ganoderma darah itu sangat besar, merah seperti darah, dan memancarkan aura berdarah yang kuat. Mata Lin Haotian berbinar. Itulah kali pertama dia melihat Ganoderma lucidum berdarah sebesar itu. Dilihat dari dagingnya yang tebal, kemungkinan besar ia telah tumbuh selama lebih dari 100 tahun, setidaknya ribuan tahun. Khasiat Ganoderma darah terutama digunakan untuk menutrisi ki dan darah, memperbaiki luka, dan menambah umur. Ganoderma lucidum darah berusia 1000 tahun ini sebanding dengan ramuan penyelamat hidup. Bahkan jika Anda terluka parah, Anda dapat pulih sepenuhnya dengan menelannya. Pada saat itu, Lin Haotian berjalan cepat ke samping. Tepat saat dia hendak membungkuk untuk memetik buah itu, jantungnya berdebar kencang saat mendengar suara angin kencang dari belakang. Memanggil. Tanpa gerakan yang tidak perlu, Lin Haotian melepaskan darah Ganoderma lucidum dan berguling ke depan. Saat berikutnya, sebuah anak panah yang menyambar disertai kilat melesat dengan dahsyat ke tempat di mana dia baru saja berdiri. Lin Haotian segera berdiri dan menatap anak panah di tanah dengan tatapan sinis di matanya. Kalau saja aku tidak dapat menghindar tepat waktu, anak panah itu pasti akan membunuhku atau membuatku terluka parah. Swiss, Swiss. Pada saat ini, panah petir lain melesat keluar dari semak-semak di belakang. Mata Lin Haotian berubah dingin, dan tombak bambu ungu berkelebat di tangannya. Tiba-tiba dia menyapunya, membelahnya menjadi dua. Seketika itu juga, dia mengangkat matanya dan menatap ke arah hutan,
terpaku pada arah tertentu, lalu menusukkannya langsung dengan tombak di tangannya, yang memancarkan cahaya listrik. Tertawa. Dalam sekejap, busur listrik yang sangat dahsyat dan tebal tiba-tiba melesat keluar seperti naga guntur. Terdengar suara ledakan keras, dan pohon raksasa yang tidak jauh dari situ tiba-tiba roboh. Pemanah yang bersembunyi di antara mereka akhirnya muncul. Pada saat yang sama, dua sosok lagi muncul dari pohon terdekat, menatap Lin Haotian dengan mata dingin. Di bawah pepohonan yang gelap, begitu pemanah itu muncul, dia menatap Lin Haotian dengan tatapan muram. Dia cukup waspada, dia bahkan bisa menghindari panah petir milik saudara kita Tian. Dua kaki tangan lainnya juga keluar dengan senyum main-main di wajah mereka. Mata Lin Haotian sedikit menggelap saat dia menatap mereka. Ketiganya mengenakan seragam rumah sakit yang sama. Mengenai lembaga pendidikan tinggi mana itu, Lin Haotian tidak berminat untuk mengetahuinya saat ini. Tatapan matanya dingin, terpaku pada pemanah yang baru saja melepaskan anak panah. Dia berambut pendek, gigi tonggos, perawakan kekar, dan sepasang mata tajam. Namun dalam hati Lin Haotian, dia sudah dijatuhi hukuman mati. Jadi kamu dari Akademi Tianyan. Pemanah berambut pendek itu juga menatap Lin Haotian dan mensibir. Ketika dia melihat Ganoderma lucidum darah berusia 1000 tahun dan tombak bambu ungu di tangannya, matanya tiba-tiba berbinar. Nak, kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, serahkan jimat dan semua kekayaan itu padamu, atau kau akan menderita. Sang pemanah tersenyum muram, dengan keserakahan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Sementara dia berbicara, kedua orang lainnya pun segera bubar dalam harmoni yang sempurna. Posisi mereka berdiri membentuk segitiga, yang secara tak terlihat menghalangi semua rute mundur Lin Haotian. Jika kamu punya nyali, datanglah dan ambillah. Lin Haotian mensibir, matanya selalu tertuju pada si pemanah. Di antara ketiga orang ini, sang pemanah jelas lebih kuat, karena telah mencapai tingkat prajurit tingkat menengah ke-7. Tetapi apa yang dapat dia lakukan menghadapi Lin Haotian saat ini? Karena kamu ingin mati, maka lakukanlah sesuai keinginanmu. Melihat ancaman Lin Haotian, mata si pemanah dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia tiba-tiba mengangkat busur panjang di tangannya, dan di bawah pengaruh kekuatan spiritual, kilat menyambar. Akan tetapi, saat dia hendak membidik Lin Haotian yang ada di seberang, sebuah pemandangan aneh terjadi. Badan Lin Haotian tiba-tiba terbelah menjadi dua klon tanpa peringatan apapun. Termasuk badan asli ini, totalnya ada 3 Lin Haotian. Melihat hal itu, pupil mata sang pemanah bergetar hebat dan dia seperti tak sadarkan diri, tidak tahu panah mana yang harus ditembakkannya. Inilah gerakan bela diri yang tepat dalam Shadow of the Demon. Pembelahan bayangan iblis. Bahkan tombak bambu ungu di tangannya dapat mengendalikan kekuatan spiritual dan berubah menjadi sesuatu yang ajaib. Tepat saat mereka bertiga tercengang, Lin Haotian dan 2 klon iblisnya menyerbu keluar hampir pada saat yang bersamaan. Dan bentuk aslinya terkunci pada pemanah. Melihat ini, wajah si pemanah berubah sedikit. Dia segera bergerak maju, menarik busurnya dan menembakkan anak panah ke arah Lin Haotian. Panahan yang ditekuninya ternyata termasuk dalam ilmu bela diri yang berhubungan dengan halilintar. Anak panah itu bersinar dengan cahaya listrik berwarna ungu perak dan serangannya sungguh dahsyat. Akan tetapi, menghadapi kekuatan gemuruh tombak bambu ungu, ia bagaikan seorang kurcaci jika dibandingkan dengan seorang raksasa. Sikat, hanya dengan ayunan ringan, anak panah itu hancur di tempat disertai kilatan guntur. Segera setelah itu, tombak di tangan Lin Haotian bergetar. Guntur berwarna ungu yang dahsyat tiba-tiba meraung, bercampur dengan semburan api, dan menghantam ke arah pemanah itu. Guntur dan ledakan api. Ini adalah keterampilan yang Lin Haotian temukan secara impulsif. Melihat cahaya tombak yang tampak seperti kilat merah, wajah pemanah itu berubah drastis. Pada jarak dan kecepatan ini, mustahil untuk menghindar. Seketika itu juga ia mengerahkan seluruh kekuatan spiritual dalam badannya untuk membentuk perisai pelindung di permukaan badannya guna menahan serangan itu. Wah, terdengar suara keras, dan tombak petir itu melesat dengan dahsyat. Perisai pelindung itu tiba-tiba bergetar hebat, dan cahayanya berkedip-kedip dan berangsur-angsur memudar, dengan tanda-tanda samar keruntuhan dan menghilang. Untungnya, saya akhirnya berhasil menahannya. Sang pemanah tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega,
Tetapi sebelun dia bisa merasa senang, ujung tombak berwarna merah itu telah melesat dan menembus perisai pelindung. Hanya dengan suara pop, tusukan sederhana itu bagai sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, dan perisai pelindung itu pun runtuh seketika. Ujung tombak itu terus bergerak maju dan langsung menembus kepala pemanah itu. Gelombang energi api yang membakar meletus dan seluruh kepalanya meledak. Lin Haotian mengulurkan tangannya dan meraih tanda jimat yang mengambang ke telapak tangannya. Kakak Tian. Kedua kontestan yang bertarung dengan klon bayangan sangat ketakutan hingga wajah mereka dipenuhi kengerian saat melihat pemanah itu mati di bawah tombak Lin Haotian setelah konfrontasi singkat saja. Saya pikir saya berhasil menangkap seekor domba kecil kali ini, tapi tidak disangka akan bertemu seekor harimau. Orang ini tidak mudah dihadapi, cepat mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan mereka bergegas mendesak tanda jimat itu keluar dari badan mereka. Jelaslah bahwa mereka berencana untuk menyerahkan kualifikasi untuk berkompetisi dan ingin diteleportasi keluar dari medan perang kuno. Melihat badan dua orang yang berangsur-angsur memudar, mata Lin Haotian dipenuhi dengan rasa dingin. Karena rahasianya sendiri tidak terbongkar, dia tidak membunuh mereka semua. Segera saja ia bergegas keluar dan mengumpulkan kedua tanda jimat itu bersama-sama. Pada titik ini, jumlah segel jimat yang dimilikinya telah mencapai 4. Hanya 6 medali yang dibutuhkan untuk berhasil maju, dan kemudian pergi ke area inti medan perang kuno untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Klon bayangan iblis berjalan mendekat, merentangkan telapak tangannya, dan memperlihatkan cincin penyimpanan berwarna biru. Ini adalah rampasan yang dikumpulkan dari badan pemanah. Pada saat yang sama Lin Haotian mengambil cincin penyimpanan, klon bayangan iblis berubah menjadi energi hitam dan mengalir ke badan Lin Haotian. Meskipun tidak banyak, tapi tidak buruk juga. Lin Haotian dengan cepat mendeteksi cincin penyimpanan itu dengan kekuatan mentalnya dan mengangguk diam-diam tanpa banyak reaksi. Di antara barang-barang itu, selain beberapa barang umum, hanya batu lingyang yang menarik perhatian Lin Haotian. Hanya ada sekitar 20.000 batu lingyang. Meskipun tidak banyak, itu adalah keuntungan kecil bagi Lin Haotian, yang sekarang bersih dan rapi. Kemudian, Lin Haotian bergerak dan melompat ke pohon lagi. Dia berlari dengan tenang dan mulai mencari mangsa apapun yang dapat ditemukannya. Malam itu, malam pun tiba. Malam yang gelap gulita menyelimuti seluruh pegunungan. Suhunya jelas jauh lebih dingin daripada siang hari. Suasana berbahaya menjadi semakin intens. Saya tidak tahu apakah karena hutan ini terlalu luas, atau karena para kontestan sudah pergi mencari harta karun di daerah lain. Lin Haotian telah mencari selama setengah hari, namun belum menemukan mangsa. Selama periode ini, Lin Haotian bahkan mencapai ujung hutan, yang tampaknya merupakan tepi medan perang kuno, dan ada lapisan tirai cahaya. Tirai cahaya yang berkelap-kelip seolah memisahkan dunia satu dengan yang lain. Dan anehnya, setiap kali tirai cahaya itu bergerak perlahan ke arah lingkaran dalam, seolah-olah ada yang sengaja mengendalikannya, terus-menerus mengecilkan area medan perang kuno itu. Dengan cara ini, kontestan yang aktif di berbagai tempat dapat menciptakan kemungkinan pertemuan yang lebih tinggi. Lin Haotian merasakan deja vu tentang pola ini. Makan ayam. Tiba-tiba ia teringat pada sebuah permainan dari kehidupan sebelumnya, PlayerUnknown's Battlegrounds. Mekanisme lingkaran yang mengecil itu sangat mirip dengan aturan persaingan saat ini. Saat tengah berpikir dalam benaknya, badan Lin Haotian yang tengah berlari tiba-tiba berhenti di salah satu pohon. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap dahan di depannya, hanya melihat seekor ular hijau kecil tergeletak di atas dedaunan di sana. Kepala ular hijau kecil itu berbentuk segitiga, dan seluruh badannya ditutupi sisik halus berwarna hijau tua, yang warnanya hampir sama dengan sisik daun. Dan sangat kecil, kira-kira setebal tusuk gigi. Jika Lin Haotian tidak menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi, akan sulit untuk mendeteksinya dengan mata telanjang. Di cabang-cabang yang lebat. Pada saat ini, sepasang mata hijau tua dari ular hijau kecil itu juga menatap Lin Haotian. Seketika itu juga, ia memutar badan ularnya dan merangkak menuju Lin Haotian di sepanjang dahan. Dulu, Lin Haotian tidak akan khawatir dengan badan kurus kering bagaikan tusuk gigi itu. Namun, di tempat seperti ini, dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan kekuatan spiritual di badannya bersirkulasi, mengembun menjadi perisai pelindung di permukaan badannya. Pada saat yang sama,
tombak bambu ungu muncul di tangannya. Ujung tombak yang tajam itu memancarkan cahaya listrik, dan dia menusukkannya dengan ragu-ragu. Ular hijau kecil itu tidak menghindar, dan ujung pistolnya menembus badannya. Lengkungan petir kecil juga menyebar ke atas seketika. Namun, badan ular hijau kecil itu masih aman dan sehat. Sisik-sisik kecil dan padat itu bergerak cepat dan menghancurkan semua busur listrik. Melihat ini, hati Lin Haotian hancur. Ular kecil ini memang aneh. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, tetapi sebelum dia sempat berpikir, ekor ular hijau kecil itu berkedut dan tiba-tiba melompat. Itu sangat cepat, bagaikan kilat, melesat ke arah Lin Haotian. Bang! Menghadapi serangan yang begitu dahsyat dan cepat, perisai energi spiritual pelindung hampir tidak efektif dalam bertahan melawannya. Dalam sekejap, kepalanya yang berbentuk segitiga dari ular hijau kecil itu tertusuk, lalu menggigit leher Lin Haotian. Melihat bayangan ular yang dengan cepat membesar di pupilnya, Lin Haotian terkejut dan buru-buru mengaktifkan wujud naganya. Pada saat kritis, kulitnya cepat berkedut dan lapisan sisik hitam tiba-tiba muncul di badannya. Taring ular hijau kecil itu menggigitnya, dan menyemburkan sedikit api, namun tidak mampu menembus sisiknya dan melukai dagingnya. Kecerdasannya jelas tidak rendah. Ketika melihat serangannya gagal, ia segera mengayunkan ekornya dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mata Lin Haotian berubah dingin. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu mudah? Pada saat itu juga ia bergegas keluar dan menangkap ular hijau kecil itu. Namun, pemandangan aneh terjadi selanjutnya. Lin Haotian tiba-tiba merasakan ular kecil di tangannya membengkak dan tumbuh dengan cepat tanpa peringatan apapun. Hah, bisa lebih besar lagi. Wajah Lin Haotian sedikit berubah, dan saat dia melepaskannya, badannya dengan cepat mundur. Seketika ia mendongak dan melihat ular hijau kecil setipis tusuk gigi itu telah berubah menjadi ular piton besar berkepala segitiga dalam sekejap mata. Ia memiliki badan yang besar, panjangnya sekitar 10 meter, dan terlihat sangat ganas. Tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah bentuk aslinya, dan bentuk ular kecil hanya digunakan untuk kamuflase saat berburu. Klik, wah, badan ular piton berkepala segitiga itu tiba-tiba membesar dan beratnya pun bertambah drastis. Cabang-cabang pohon di sekitarnya langsung patah dan jatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, sebuah lubang yang dalam tiba-tiba terbentuk di tanah. Tuan, meskipun ular piton segitiga ini tidak memiliki tingkatan tinggi, saya dapat merasakan bahwa sebagian dari warisan darah klan naga kita mengalir di badannya. Pada saat ini, sebuah suara rendah terdengar di benak Lin Haotian. Sumber suara itu adalah roh naga jahat di pedang pemakan naga. Mendengar ini, mata Lin Haotian berbinar. Tak heran daya tahan badan ular piton itu begitu kuat, bahkan tikaman bambu ungu itu sama sekali tidak melukainya. Ternyata dia memiliki jejak warisan garis keturunan naga. Adapun mengapa klan naga memunculkan ular piton jenis ini, Lin Haotian tidak menganggapnya mengejutkan. Naga pada dasarnya selalu suka berganti-ganti pasangan, sering kawin silang dengan berbagai binatang, yang secara alami memunculkan banyak spesies binatang. Garis keturunan yang paling dekat dengan mereka tidak diragukan lagi adalah garis keturunan naga. Spesies binatang generasi pertama dengan darah naga ini kemudian akan melakukan hibridisasi dengan binatang lainnya. Akibatnya, darah naga di dalam mereka akan semakin encer, dan tingkat kekuatan mereka secara alami akan semakin rendah. Memikirkan hal ini, mata Lin Haotian berbinar saat dia menatap ular piton berkepala segitiga tidak jauh, jelas berpikir untuk menjadikannya sebagai hewan peliharaan sistem. Barang rampasan yang dikumpulkan sebelumnya termasuk 20.000 batu lingyang, yang cukup untuk digunakan untuk evolusi. Setelah mendarat, mata dingin ular piton segitiga itu tiba-tiba tertuju pada Lin Haotian. Lidah ular itu bergerak masuk dan keluar dari mulutnya sambil menimbulkan suara mendesis yang mengerikan. Dapat dilihat bahwa tindakan Lin Haotian tadi telah benar-benar membuatnya marah. Patah. Hampir seketika, ekor bersisik itu, seperti cambuk baja panjang, tiba-tiba berayun dari tanah dan mencambuk Lin Haotian dengan ganas. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia membuka lengannya, mencoba meraih ekor ular tebal itu. Namun, ia jelas meremehkan kekuatan ular piton segitiga. Dengan tarikan ini, Lin Haotian tidak hanya gagal menangkapnya, tetapi langsung terlempar ke belakang oleh kekuatan benturan yang kuat.
Semua pohon besar di sepanjang jalan tumbang, dan akhirnya ia menabrak sebuah batu besar dengan keras, barulah badannya stabil. Untungnya, Lin Haotian saat ini dalam bentuk tempur seperti naga, dan pertahanan fisiknya sangat kuat. Meskipun dia tampak malu dengan serangan ini, dia tidak menderita cedera apapun. Orang baik, Lin Haotian berdiri, menatap ular piton segitiga itu dengan mata merahnya dengan penuh semangat. Tidak hanya memiliki pertahanan yang tinggi dan kekuatan yang besar, tetapi ia juga dapat mengubah bentuknya, membuatnya sangat cocok sebagai pembunuh hewan peliharaan. Segera dia merobek pakaiannya yang compang camping, memperlihatkan sosok manusia naga yang ganas. Melihat hal itu, sekilas rasa terkejut tampak di mata ular piton segitiga itu. Sebelumnya, ia telah melahap seorang prajurit manusia, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa manusia bisa mengalami transformasi seperti itu. Dan dari fluktuasi nafas Lin Haotian, ada perasaan aneh seperti ada hubungan darah. Mencium aroma darah naga di badan Lin Haotian, mata ular piton segitiga itu berkilat ganas, seolah-olah ia secara naluriah merasa bersemangat. Jika dapat ditelan, niscaya akan memberikan efek gizi yang besar bagi transformasi dan evolusinya. Mendesis, ular piton segitiga itu tiba-tiba melompat, membuka mulutnya yang besar dan ganas, dan menerkam ke arah Lin Haotian dengan momentum yang dahsyat. Melihat bayangan ular raksasa yang menerjang ke arahnya, cahaya dingin melintas di mata Lin Haotian, dan tombak bambu ungu di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang pemakan naga. Ledakan, seketika, kabut hitam pekat, berisi fluktuasi energi yang sangat dingin, tiba-tiba menyebar. Saat pedang pemakan naga keluar, pedang itu tiba-tiba bergetar, dan suara pedang itu seperti auman naga, menakutkan. Kamu harus tahu bahwa di dalam pedang pemakan naga ada roh naga sungguhan. Di bawah tekanan kekuatan naga yang demikian kuat, ular piton segitiga itu tiba-tiba berhenti menerjang ke depan. Menatap pedang pemakan naga di tangan Lin Haotian, ekspresi ketakutan segera muncul di matanya, dan badannya pun tak kuasa menahan gemetar. Kemudian terdengar suara bang, dan kepala ular piton segitiga itu jatuh ke tanah. Sikap badannya itu seperti sedang menyerah. Lin Haotian langsung terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Jelas, dia tidak menyangka bahwa roh naga dari pedang pemakan naga dapat memiliki efek yang begitu menekan pada binatang ajaib dengan warisan darah naga. Seketika, Lin Haotian melompat dan langsung mendarat di kepala ular piton segitiga, lalu menginjak kepala ular itu. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah berhasil menangkap ular piton segitiga. Apakah kamu ingin memeliharanya? Saat berikutnya, suara perintah sistem yang diharapkan tiba-tiba bergema di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memelihara hewan peliharaan. Kamu boleh menamainya. Saat Lin Haotian menyetujuinya, suara sintetis elektronik sistem berbunyi lagi. Mata Lin Haotian sedikit menyipit saat dia melihat badan ular piton segitiga yang ditutupi sisik hijau, dan dia berkata, sisik hijau. Setelah hening sejenak, suara sistem tiba-tiba keluar satu demi satu. Ding, hewan peliharaannya sudah diberi nama. Tuan rumah dapat memperkuat hewan peliharaan dengan nama Sandi Qinglin. Menurut kebiasaan konsumsi tuan rumah baru-baru ini, mode sistem telah diubah ke sistem unit batu lingyang. Mendengar ini, hati Lin Haotian tergerak sedikit. Perubahan dalam sistem konsumsi menyelamatkannya dari kesulitan mengkonversikan selisih harga. Pengingat yang bersahabat, biaya untuk mengembangkan binatang tingkat tinggi 100 kali lebih tinggi daripada biaya untuk mengembangkan binatang biasa. Tingkat binatang ajaib yang mendeteksi Qinglin adalah tingkat 7, yang merupakan binatang ajaib tingkat tinggi. 100 kali. Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Namun tak lama kemudian, dia merasa lega. Jika biaya evolusi setiap hewan peliharaan sama, maka ia cukup menangkap monster tingkat 9 dan mencapai tingkat binatang suci hanya dengan biaya yang kecil. Bagaimana sistem masih bisa menipu uang? Tidak diragukan lagi bahwa monster tingkat rendah dan hewan kecil tersebut ditangkap pada tahap awal. Sistem mengabaikannya, dan penangkapan ular piton segitiga kali ini tidak diragukan lagi memberinya kesempatan. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Begitu dia memikirkannya, Lin Haotian memanggil panel data sistem, langsung memilih modul evolusi, dan memeriksa totem hewan peliharaan Qinglin. Satu klik untuk berkembang. Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri. Ding, evolusi berhasil,
Selamat kepada hewan peliharaan Kinglin, yang telah ditingkatkan ke level D, dan kekuatan tempurnya meningkat secara komprehensif. Ding, hewan peliharaan Kinglin telah menyelesaikan peningkatan tingkat lanjut D, dan memperoleh keterampilan khusus, napas mematikan. Jika konsumsi asli, kedua evolusi ini hanya membutuhkan 110 batu lingyang. Namun kini telah meningkat 100 kali lipat, membutuhkan lebih dari 10.000 batu lingyang. Menurut aturan evolusi sistem, hewan peliharaan harus mencapai level raja sebelum mereka dapat maju dan meningkatkan level. Tetapi Lin Haotian tidak memiliki banyak batu lingyang untuk melengkapi peningkatan tingkat raja. Oleh karena itu, fungsi evolusi hewan peliharaan satu klik langsung dihentikan. Sayangnya, dana tuan rumah tidak mencukupi. Harap kumpulkan sumber daya secepat mungkin dan teruslah bekerja keras. Saat suara sistem berbunyi, panel data baru tiba-tiba muncul. Kinglin, nama kode, 005. Pemilik, Lin Haotian. Level, D level lanjutan. Kekuatan tempur, 45.000, setara dengan monster level 8. Keterampilan, penskalaan badan, nafas mematikan. Melihat informasi hewan peliharaan baru itu, Lin Haotian menghela nafas. Keluhan ini bukan karena ketidakpuasan terhadap kemampuan evolusi Kinglin, melainkan karena malu dengan kesulitan keuangan yang dialaminya saat ini. Seketika, mata Lin Haotian berbalik dan dia menatap Kinglin di kakinya. Mungkin masih dalam tahap evolusi yang rendah, dan selain peningkatan kekuatan tempur, bentuknya tidak banyak berubah. Lin Haotian tidak terburu-buru tentang ini. Selama cukup banyak batu lingyang diperoleh di masa depan, dengan warisan darah naga di badan Kinglin, kemungkinan berevolusi menjadi naga pasti akan sangat tinggi. Terlebih lagi, wujud Kinglin saat ini, ditambah dengan kamuflase, membuatnya memiliki bakat pembunuhan yang luar biasa. Dengan bantuan binatang buas ini di medan perang kuno, keempat hewan peliharaan sistem lainnya dapat bersembunyi dan tidak mudah mengungkap identitas ganda mereka sebagai pembunuh dan penguasa. Kemudian, Lin Haotian bersiul. Badan Kinglin tiba-tiba menyusut dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, Kinglin berubah menjadi seekor ular hijau kecil lagi, setipis tusuk gigi, dan berbaring di kaki Lin Haotian. Seketika ia tiba-tiba bangkit dari tanah, melompat ke kepala Lin Haotian, dan bersembunyi di rambutnya. Di bawah malam yang gelap, Lin Haotian melirik ke belakangnya dan melihat tirai cahaya itu bergetar lagi, perlahan bergerak menuju lingkaran dalam medan perang kuno. Meskipun kecepatannya tidak cepat, hanya sekitar 5 meter per menit, itu tidak memungkinkan Lin Haotian untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Pada saat ini, kekuatan spiritual Lin Haotian mulai beredar, dan saat dia melangkah maju, dia tiba-tiba melakukan langkah naga. Suara mendesing. Dalam sekejap, Lin Haotian tiba-tiba menyerbu ke depan, meninggalkan jejak bayangan merah di sepanjang jalan, bagaikan seekor naga api yang dengan cepat melesat menembus hutan dan menyerbu menuju pinggiran pegunungan. Saya harus mengatakan bahwa pegunungan ini sangat luas. Meskipun Lin Haotian terus berjalan tanpa henti, dia tidak mencapai pinggiran hutan sampai keesokan paginya. Terlebih lagi, dia telah mengarahkan pandangannya pada beberapa mangsa dan berencana untuk diburu oleh mereka sampai ke sini. 2 pria dan 1 wanita. 2 prajurit level 7 dan seorang penyihir wanita level 6. Lin Haotian berdiri di atas pohon raksasa, badannya tersembunyi di antara dahan dan dedaunan lebat, menganalisis informasi yang telah diperolehnya. Seketika itu juga, ia menggerakkan telinganya sedikit dan mendengarkan dengan saksama suara langkah kaki tergesa-gesa yang datang dari hutan lebat di belakangnya, yang kian lama kian dekat. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia sudah bisa melihat 3 sosok berlari cepat di hutan. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkan ketiga orang itu dengan kekuatannya sendiri. Namun dalam situasi tersebut, hanya 1 dari mereka yang dapat terbunuh, dan 2 lainnya kemungkinan besar akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Untuk memastikan semuanya tertangkap, beberapa trik harus digunakan. Setelah beberapa saat, ketiganya akhirnya berlari ke daerah terdekat dan berhenti terengah-engah. Anak itu cukup cepat, tapi dia berhasil lolos. Salah satu pria berambut pendek, memegang pedang di tangannya, melihat sekeliling dan mengerutkan kening dengan ekspresi enggan di wajahnya. Memangnya kenapa kalau aku bisa lari cepat? Aku hanya seorang pengecut. Penyihir wanita itu adalah seorang gadis berpakaian ungu. Dia menggertakkan giginya dan mendengus, kau membuatku berlari sangat lelah.
Jika aku menangkap orang itu nanti, aku akan memotong uratnya terlebih dahulu dan kemudian mencabut tanda jimatnya. Sewaktu dia bicara, dadanya yang bangga naik turun sedikit. Dia sangat marah karena dia mengejarnya begitu lama, tetapi akhirnya semuanya sia-sia. Memotong urat, itu cukup kejam. Mendengar ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Yang Jing, jangan khawatir. Jika kamu menangkap orang itu lagi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padanya. Lelaki berhidung bengkok di sebelahnya tersenyum puas, matanya sesekali mengamati badan halus gadis berpakaian ungu itu. Tirai cahaya itu menyusut dan tampaknya semakin dekat ke sini. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Orang kuat di depan berkata dengan tenang, jika kita benar-benar tidak dapat menemukan orang itu sekarang, kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin dan mencari mangsa lain. Ya, setelah mencapai kesepakatan, ketiganya mengangguk. Saat mereka hendak melanjutkan pencarian, pemuda berhidung bengkok itu tersenyum canggung dan berkata, "Aku ke kamar mandi dulu. Kalian tunggu aku di depan, aku akan segera ke sana." Orang malas banyak buang air besar dan buang air kecil. Cepatlah. Gadis berbaju ungu itu tampak genit dan melirik ke arah badan bagian bawah pemuda berhidung bengkok itu tanpa rasa malu sedikitpun. Tak lama kemudian, dia dan pria kuat itu berjalan maju bersama-sama. Di dalam tim, dua orang lainnya telah mengumpulkan dua segel jimat, hanya gadis berbaju ungu yang masih memiliki yang asli. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi sedikit tidak sabar. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Huknose segera pergi ke balik pohon dan segera membuka ikat pinggangnya. Tak lama kemudian, gelombang panas berwarna kuning pucat menyembur keluar. Setelah menahannya sekian lama, hidung bengkok itu tiba-tiba merasa segar kembali dan bahkan memegangnya dan menggambar lingkaran dengan jenaka. Tanpa mereka sadari seekor ular hijau kecil telah perlahan merangkak turun dari batang pohon. Pemuda berhidung bengkok itu tampaknya menyadari sesuatu di sudut matanya dan menoleh. Desir, akan tetapi, saat pupil matanya bergeser, King Lin tiba-tiba melompat keluar. Begitu cepatnya sehingga benda itu melewati leher pemuda berhidung bengkok itu secepat kilat. Seketika itu juga badannya membesar dengan cepat hingga sekitar 1 meter panjangnya, dan langsung mencekik lehernya. Wajah pemuda berhidung bengkok itu menjadi pucat karena serangan yang tiba-tiba itu. Dia hendak berteriak minta tolong, tetapi tenggorokannya tercekik dan dia tidak bisa bernapas, jadi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dengan tergesa-gesa, sebuah belati muncul di tangannya dan dia memotong ular itu dengan keras. Namun, sisik ular itu sekeras besi. Metode pemotongan ini tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga meningkatkan kekuatan leher King Lin. Bahkan ketika dia mengerahkan kekuatan spiritual dalam badannya untuk melawan, itu tidak ada gunanya. Yang lebih mengerikan lagi, ular hijau yang melilit lehernya itu semakin membesar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, benda itu melilit seluruh badannya, menyebabkan dia terjatuh ke tanah, tidak dapat bergerak. Apa? Monster macam apa ini? Menghadapi ancaman Mahtei lemas yang mengancam, pemuda berhidung bengkok itu tiba-tiba dipenuhi rasa takut. Karena kekurangan oksigen, wajahnya yang merah berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu. Jika dia terus seperti ini, dia akan mati lemas dalam waktu kurang dari setengah menit. Oh, benar juga, tanda jimat. Pikirannya terpacu, dan pemuda berhidung bengkok itu segera menyadari aturan persaingan di medan perang kuno. Setelah tanda jimat itu hilang, jasadnya akan diteleportasi kembali ke kota Wuling. Pada saat itu, dia tidak lagi mempedulikan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan segera mulai bergerak. Seketika dua jimat melayang ke atas, dan badannya, seperti yang diduga, mulai memudar secara bertahap hingga akhirnya lenyap. Tidak bodoh. Melihat rencananya berhasil, Lin Haotian tersenyum tipis dan melompat turun dari pohon, langsung mengambil dua segel jimat ke telapak tangannya. Pada titik ini, bersama dengan 3 segel jimat sebelumnya, kini ada 5 segel jimat. Aneh, kamu lama sekali baru selesai kencing. Di ruang terbuka tak jauh dari situ, lelaki kuat itu menoleh ke belakang dan merasakan ada yang tidak beres. Seketika dia mengerutkan kening dan berteriak, "Aji, kamu baik-baik saja?" Namun, setelah menunggu lebih dari 10 napas, tetap tidak ada respons. Menanggapi hal ini, lelaki kuat dan gadis berpakaian ungu saling berpandangan, dan keduanya mendapat firasat buruk.
Mari kita pergi dan melihat bersama. Pria kuat itu menyarankan dengan ekspresi waspada di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah pisau panjang berkelebat di tangannya. Tidak, aku tidak mau. Jika dia pergi ke kamar mandi tanpa celana, itu akan menjijikkan untuk dilihat. Gadis berpakaian ungu itu melirik semak-semak gelap di belakangnya, jelas sedikit takut, dan segera menggelengkan kepalanya untuk menolak. Baiklah, kalau begitu kamu tunggu di sini. Orang kuat itu tidak berkata apa-apa lagi. Saat kekuatan spiritualnya melonjak, lapisan perisai pelindung mengembun di permukaan badannya, lalu dia berjalan pergi dengan ekspresi waspada di wajahnya. Melihat lelaki kuat itu pergi, gadis berpakaian ungu itu menyadari bahwa dialah satu-satunya orang di sana, dan dia merasa sedikit gelisah. Panggilan. Tepat pada saat itu, angin dingin bertiup, dan dedaunan di sekitarnya mengeluarkan suara gemerisik. Gadis berbaju ungu itu sedikit mengernyit dan memandang sekelilingnya dengan mata indahnya. Akan tetapi, dia sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah pedang panjang penuh energi hitam terjulur dari belakangnya dan diam-diam diletakkan di lehernya. Hah! Gadis berpakaian ungu itu berseru kaget. Ketika dia bereaksi, dia begitu ketakutan hingga tidak berani bergerak. Jika tidak, pedang hitam di lehernya akan mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Apa, kamu takut? Di belakangnya, Lin Haotian mensibir dan sengaja menempelkan mulutnya ke telinga wanita itu, tepat di bahunya, dan berkata dengan ringan, saat kamu mengejarku tadi, kamu sangat sombong dan ingin memotong uratku. Mendengar ini, gadis berpakaian ungu itu sedikit gemetar dan berkata dengan terkejut, itu kamu. Jelas dia tidak menyangka kalau mangsa yang mereka kejar tadi akan berbalik dan memburu mereka. Jika kau tidak ingin cacat, serahkan segel jimat itu dengan patuh. Suara Lin Haotian dingin, dan ujung pedang perlahan bergerak ke atas dan menekan wajah cantik gadis berbaju ungu itu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya, memeluk pinggang rampingnya, dan mensibir, jika kamu menolak, jangan salahkan aku karena kejam. Bagi wanita, penampilan dan kesucian seringkali lebih penting daripada kehidupan. Jadi pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Lin Haotian, dia tidak diragukan lagi merasa takut. Dasar berandalan. Gadis berpakaian ungu itu marah. Meskipun hatinya tidak rela, dia tidak punya pilihan selain menyerah menghadapi ancaman Lin Haotian. Namun jimat di telapak tangannya tiba-tiba melayang dan memancarkan cahaya biru muda di kehampaan. Cerdas. Lin Haotian tersenyum tipis, tanpa ada niat untuk memperkosanya. Seketika itu juga, dia mengulurkan tangannya dan langsung menyerap segel jimat itu ke telapak tangannya, menyatu dengan kelima segel jimat itu. Pada saat ini, gadis berbaju ungu telah diteleportasi keluar dari medan perang kuno dengan kebencian. Selanjutnya, hanya ada satu mangsa terakhir yang tersisa. Lin Haotian menoleh dan menatap semak-semak gelap di depannya. Tak lama kemudian, teriakan ketakutan pun terdengar. Lin Haotian segera melarikan diri, dan ketika dia tiba, orang kuat itu telah menghilang. Hanya King Lin yang berubah menjadi seekor ular kecil dan dua segel jimat yang tersisa melayang di udara. Suara mendesing. Lin Haotian melambaikan tangannya dan langsung menghisap jimat itu ke telapak tangannya. Perjalanan berburu ini membuahkan cukup banyak keuntungan. Jumlahnya langsung meningkat menjadi 8 segel jimat, dan hanya 2 lagi yang dibutuhkan untuk lolos ke babak berikutnya. Pada pagi hari, Lin Haotian memanjat bukit dan benar-benar keluar dari pegunungan. Apa yang tampak di depannya adalah dataran luas. Saat pandangannya beralih, ekspresi terkejut perlahan muncul di mata Lin Haotian. Karena ia menemukan bahwa di dataran yang jauh, terdapat reruntuhan bangunan yang tampak seperti peninggalan kuno. Skala sebesar itu tidak tampak seperti sebuah kota, tetapi lebih seperti kompleks bangunan yang memiliki kekuatan tertentu. Sekilas, berbagai bangunan kuno yang megah membentang tak berujung hingga ke ujung pandangan, sungguh menakutkan. Kekuatan seperti itu pastilah merupakan raksasa yang menakutkan di zaman dahulu. Dibandingkan dengan tingkat kekuatan sekte istana, mungkin tidak kalah. Mata Lin Haotian berbinar. Peninggalan kuno seperti itu masih bisa ada setelah sekian lama. Siapa yang tahu berapa banyak harta karun yang terkubur di dalamnya, menunggu untuk dilihat cahaya matahari. Pada saat ini, Lin Haotian bisa melihat banyak bayangan hitam kecil di daratan, bergerak cepat menuju reruntuhan kuno. Bayangan hitam kecil itu tidak diragukan lagi adalah para kontestan yang memasuki medan perang kuno.
Mereka jelas juga ingin mendapatkan harta karun di reruntuhan itu. Lin Haotian tidak mau tertinggal, jadi dia segera menggunakan langkah naga dan berlari maju dengan kecepatan tinggi. Di daratan yang luas, semakin banyak sosok manusia muncul. Mereka tampak fanatik, seolah-olah sedang bergegas menuju reruntuhan kuno. Semua orang berfantasi tentang segala macam harta karun yang tak terduga, dan sama sekali lupa tentang kompetisi dalam kontes 100 perguruan tinggi. Dan saat ini, Lin Haotian telah menjadi anggota pasukan pemburu harta karun ini. Dengan bantuan langkah naga, kecepatannya jauh melampaui orang lain, dan dia segera menyusul pesaing di depannya. Karena semua orang waspada, mereka diam-diam menjaga jarak tertentu saat berlari untuk menghindari perselisihan. Kalau tidak, kalau harta karun itu dirampas orang lain terlebih dahulu, Anda akan merasa menyesal meskipun menang. Dengan cara ini, selama keseluruhan proses, hampir tidak ada seorang pun yang melawan di sepanjang jalan. Satu-satunya tujuan mereka adalah mencapai reruntuhan kuno itu secepat mungkin dan mendapatkan harta karun di dalamnya terlebih dahulu. Namun, pada saat itu, pertarungan brutal tidak akan dapat dihindari. Saat mereka semakin dekat ke reruntuhan kuno, keterkejutan di wajah semua orang menjadi semakin intens. Melihat kompleks bangunan besar yang begitu besarnya hingga sulit melihat ujungnya, mata Lin Haotian dipenuhi dengan keheranan yang tak disembunyikan. Dengan skala sebesar itu, ia seperti negara kecil. Daerahnya begitu luas sehingga bahkan jika semua orang bergegas masuk, mungkin mustahil untuk sepenuhnya memahami medan di sini dalam waktu singkat. Saat dia mencapai tepi area reruntuhan, Lin Haotian tiba-tiba berhenti. Yang lain juga berhenti dan menatap ke depan dengan terkejut. Namun, mereka melihat bahwa di hadapan mereka, ada tirai cahaya tipis dan hampir transparan, menghalangi pandangan mereka. Saya tidak menyadarinya saat saya melihatnya dari kejauhan tadi, tetapi sekarang saat saya melihatnya dari jarak dekat, saya dapat melihatnya dengan jelas. Mungkinkah itu tirai cahaya pelindung? Lin Haotian bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Secara umum, beberapa kekuatan yang kuat akan menutupi wilayahnya masing-masing dengan formasi untuk membentuk lapisan perisai cahaya pelindung. Bahkan wilayahnya, kota kekacauan, memiliki perisai perlindungan formasi. Akan tetapi, karena konsumsi energinya tinggi, ia hanya akan dihidupkan pada masa perang. Dan tirai cahaya di depan kita jelas memiliki efek yang sama. Setelah mengalami masa erosi yang panjang, meskipun lapisan tirai cahaya pelindung ini telah memudar hingga menjadi rapuh, ia masih mampu bertahan hingga sekarang, sungguh menakjubkan. Dari sini kita bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan peninggalan purbakala ini pada masa itu. Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya tentang hal ini. Kekuatan kuno yang begitu kuat sebenarnya telah dimusnahkan. Saya tidak tahu betapa mengerikan dan putus asanya perang rasial saat itu. Saat pikirannya berubah, ujung jari Lin Haotian, dengan aliran energi spiritual, dengan lembut menggambar garis di tirai cahaya. Dengan suara Swiss, sebuah retakan tercipta di tirai cahaya itu dengan ujung jarinya. Lin Haotian melangkah maju dan menyerbu masuk tanpa halangan. Berdengung, dan saat dia memasuki tirai cahaya, badan Lin Haotian bergetar, dan dia tiba-tiba merasakan energi spiritual yang sangat kaya dari langit dan bumi mengalir ke arahnya. Mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah pencerahan tiba-tiba datang padaku. Kekuatan fisik yang terkuras saat berlari tadi pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi spiritual yang sangat kuat. Lin Haotian langsung tersentuh saat merasakan fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya. Konsentrasi energi spiritual di dunia dalam perisai cahaya mungkin puluhan kali lebih tinggi daripada di dunia luar. Jelas, pasti ada semacam formasi pengumpulan roh di reruntuhan kuno, yang secara paksa menyerap energi spiritual dari dunia luar. Ini pula yang menjadi alasan mengapa tirai cahaya pelindung dapat dipertahankan hingga saat ini. Kalau bisa latihan di sini, kecepatannya pasti meningkat berkali-kali lipat. Wus-wus. Saat Lin Haotian masih terkejut, para pesaing lainnya sudah merobek tirai cahaya dan menyerbu masuk satu persatu. Ketika mereka merasakan energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi di dalam, setelah guncangan singkat, mereka segera berhamburan ke segala arah dengan kegembiraan di wajah mereka dan berlari menuju kuil-kuil kuno di sekitar. Seiring dengan masuknya banyak manusia, peninggalan purbakala yang telah sunyi selama sekitar 10.000 tahun ini akhirnya menjadi berisik lagi.
Tidak peduli apapun jenis kekuatannya, mereka semua memiliki latar belakangnya sendiri. Fondasi ini adalah sumber daya, yang biasanya dibagi menjadi dua jenis. Industri, dan warisan seni bela diri. Industri yang dimaksud adalah paviliun senjata, ruang alkimia, paviliun pemurnian senjata, kebun tanaman spiritual, peternakan hewan. Semua sumber daya yang terkumpul menjadi satu membentuk fondasi. Lin Haotian tidak bertindak terburu-buru. Dia mendorong kakinya ke tanah dan tiba-tiba melompat ke puncak kuil di dekatnya. Saat dia melihat sekelilingnya, kekuatan mental yang kuat dalam badannya dengan cepat menyebar. Tak lama kemudian, pandangan Lin Haotian terkunci pada satu arah. Di sana juga terdapat gugusan istana, dan di area tengah berdiri 8 menara kuno raksasa. Tata letak arsitekturnya tampak seperti tempat untuk bercocok tanam, dengan fluktuasi energi samar dan tak jelas menyebar di udara. Seketika, Lin Haotian bergerak, dan dengan penampilan langkah naga, dia berubah menjadi bayangan merah dan bergegas pergi. Setelah beberapa saat, sosok Lin Haotian yang sedang berlari tiba-tiba berhenti di depan salah satu menara. Setelah dideteksi, ditemukan bahwa fluktuasi energi tadi merembes keluar dari sini. Menara kuno itu sangat tinggi, dengan lebih dari selusin lantai. Seluruhnya berwarna emas gelap dan dilihat dari bahannya, seharusnya terbuat dari sejenis logam. Tindakan seperti ini sungguh mengerikan. Gerbang menara ditutup, dan di sisi kiri dan kanannya berdiri 2 patung binatang dari batu yang besar. Kalau kita menatap penampakan yang buas dan brutal itu dalam jangka waktu yang lama, maka akan timbul perasaan berdebar-debar. Dadada. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Namun, terlihat segerombolan sosok muda berlarian ke arah kami dari keempat penjuru. Sasaran mereka juga untuk bergegas menuju pagoda kuno. Jelaslah orang-orang ini juga menyadari keanehan menara kuno di depan mereka. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, dan dia tidak segera bergegas ke menara karena kedatangan pesaingnya. Namun, para pesaing itu tidak setenang Lin Haotian. Harta karun yang terkubur di sana berada tepat di depan mata mereka, dan sebagian besar pesaing kini memandanginya dengan fanatik pada saat itu. Begitu mereka tiba di tempat kejadian, mereka bergegas menaiki tangga dengan tidak sabar dan berkumpul di depan gerbang menara. Minggir, salah satu pria kekar menendang Lin Haotian secara langsung, tampaknya karena dia menghalangi jalan. Tatapan mata Lin Haotian berubah dingin dan dia bergerak ke samping untuk menghindari tendangan terbang dari pria kekar di belakangnya. Kamu pintar, nak. Setelah tendangannya meleset, lelaki kekar itu melirik Lin Haotian dengan tajam, tetapi tidak berhenti dan segera berlari menaiki tangga. Segera dia mengambil pimpinan, memegang pedang panjang di tangannya, dan menebaskannya dengan keras ke gerbang menara. Yang terdengar hanyalah suara dentang keras. Alih-alih terbelah oleh pedang, pintu menara itu muncul dengan tulisan-tulisan misterius. Saat cahaya itu menyala, gelombang energi yang amat kuat keluar, mengejutkan lelaki kekar itu dan menyebabkannya terlempar mundur. Seketika lelaki kekar itu terjatuh dengan keras tak jauh dari situ, namun tepat saat mendarat, sebilah pedang hitam tiba-tiba menusuk punggungnya. Engah, wajah lelaki kekar itu penuh kengerian dan dia meludahkan darah. Getaran tiba-tiba dari rune gerbang menara dan serangan pedang pada saat ini membuatnya lengah. Sebelum dia bisa mengatur pikirannya, dia tiba-tiba kehilangan napas dan meninggial. Tertawa, pedang itu ditarik, dan badannya ambruk ke tanah, memperlihatkan orang di baliknya. Orang itu tidak lain adalah Lin Haotian yang berdiri di sana tanpa bergerak. Melihat jimat yang mengambang itu, Lin Haotian mengulurkan tangan kanannya dengan ekspresi dingin dan langsung mengisapnya ke telapak tangannya. Mengambil kesempatan ini, ia telah mengumpulkan 19 jimat spiritual. Anak ini kejam sekali. Melihat Lin Haotian begitu kejam, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibir karena takjub. Setelah menatap Lin Haotian dengan takjub sejenak, mereka mengalihkan pandangan dan melihat kembali ke gerbang menara di depan mereka, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dalam lingkungan persaingan yang kejam ini, kematian bukanlah hal yang mengejutkan bagi mereka. Setelah pengujian yang dilakukan pria kekar tadi, mereka sudah tahu bahwa pintu menara logam ini jelas dilengkapi dengan rune pertahanan. Dari sini kita dapat melihat bahwa pasti ada semacam harta karun di menara itu, kalau tidak mereka tidak akan bersusah payah seperti itu. Memikirkan hal ini, reaksi orang-orang yang hadir tentu menjadi lebih fanatik, dengan keserakahan terpancar di mata mereka yang sulit disembunyikan.
Semuanya, saya yakin kalian semua telah melihat bahwa tidak mudah untuk menerobos gerbang menara dengan kekuatan sendiri. Sebuah suara yang jelas terdengar di antara kerumunan. Namun keluarlah 3 pemuda berpakaian Akademi Wuling. Lelaki yang memimpin memiliki alis tajam dan mata cerah, serta memiliki temperamen bermartabat. Dia tampak seperti seorang pemuda dari keluarga kaya. Melihat bahwa itu adalah seseorang dari Akademi Wuling, sebagian besar kontestan tampak ketakutan. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar kita tunda dulu kompetisi-kompetisi 100 perguruan tinggi untuk sementara waktu. Lelaki dengan alis seperti pedang itu tersenyum dan berkata ringan, daripada bertarung sampai mati, mengapa kita tidak bergabung untuk menerobos pintu menara dan kemudian membagi harta karun di dalamnya. Mendengar ini, semua orang mengangguk diam-diam dan merasa ini masuk akal. Harta karun peninggalan zaman dahulu kala ini ternyata punya godaan yang fatal bagi rombongan mahasiswa universitas tersebut. Jika seseorang dapat membagi sumber daya, akan mudah untuk membuat terobosan dalam seni bela diri. Mereka berpartisipasi dalam kompetisi 100 perguruan tinggi untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Saat ini, harta karun ada di ujung jari Anda, jadi tidak perlu membuang semangka untuk mengambil biji wijen. Kau benar, jika kita semua bekerja sama, kita pasti bisa mendobrak gerbang menara itu. Oke, tiba-tiba, hampir semua orang setuju. Tanpa mereka sadari, ternyata ketiga orang dari Akademi Wuling ini ternyata sudah mengoleksi 10 segel jimat. Prinsip-prinsip besar yang disebut itu tidak lain hanyalah memanfaatkan kekuatan orang lain. Kepemilikan harta karun ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan masing-masing orang. Mari berkontribusi, kata lelaki beralis pedang itu, lalu dia memandang kedua komplotannya. Seketika, ketiganya mengeluarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat, mengembun menjadi serangan seni bela diri yang dahsyat. Lebih dari 100 sosok di sekitarnya juga mengerahkan kekuatan spiritual mereka yang tak terkendali, yang akhirnya berubah menjadi serangan ganas dan membombardir gerbang menara di depan. Deng, deng, deng. Untuk sesaat, suara serangan intensif itu memekakkan telinga. Demi menghindari menarik masalah, Lin Haotian tidak tetap acuh tak acuh. Pedang besi biasa berkelebat di tangannya, dan energi pedang melonjak saat melesat menuju gerbang menara. Menghadapi serangan yang begitu hebat, rune yang muncul di pintu menara logam itu tiba-tiba bergetar hebat dan memancarkan cahaya. Setelah sekitar 10 tarikan napas, cahaya rune yang berkedip di gerbang menara berangsur-angsur meredup. Terlebih lagi, retakan mulai tampak di gerbang menara. Ledakan. Ketika retakan itu makin meluas, disertai suara yang keras, pecahan-pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya berhamburan kemana-mana. Pintu menara logam tebal akhirnya terbuka. Itu Rusiak. Mata semua orang berbinar saat mereka menatap pintu masuk menara kuno yang remang-remang. Tiba-tiba warna menyala muncul di mata mereka. Ayo pergi. Pria beralis pedang dan yang lainnya dari Akademi Wuling bergerak dan menyerbu ke dalam menara raksasa terlebih dahulu. Mengenakan biaya. Segera setelah itu, banyak pesaing yang hadir juga bergegas masuk. Lin Haotian mengikuti kerumunan dan memasuki menara. Saat dia melangkah ke gerbang menara, penglihatan Lin Haotian tiba-tiba menjadi gelap. Setelah penglihatannya terbiasa, dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa menara itu sangat besar dan mempunyai banyak lorong. Sekelompok besar orang berdatangan, dan segera mereka masing-masing memilih satu jalan dan bubar. Menara ini memiliki lebih dari 10 lantai. Harta karun terbaik kemungkinan besar disimpan di area teratas menara. Lin Haotian menebak dalam hatinya, lalu secara acak memilih satu lorong dan bergegas masuk. Ada ruang rahasia di setiap ujung lorong, pada jarak tertentu. Di sebelah pintu ruang rahasia, ada beberapa karakter kuno terukir. Meski aku tidak dapat memahaminya, aku dapat menebak kira-kira artinya. Jelas saja, ruangan-ruangan rahasia ini biasanya disediakan sebagai tempat bagi para prajurit untuk berlatih secara menyendiri. Secara umum, tempat pelatihan berisi formasi rune. Untuk mengaktifkannya, mereka secara alami membutuhkan pasokan batu lingyang yang stabil untuk memasok energi. Dengan kata lain, menara kuno ini pasti mengandung banyak batu energi seperti batu lingyang. Sepanjang perjalanan, Lin Haotian mendengar sorak-sorai kegirangan dari waktu ke waktu, yang kemudian berubah menjadi kutukan dan suara perkelahian. Dalam situasi tersebut, jelaslah bahwa seseorang telah menemukan harta karun,
tetapi karena dananya tidak didistribusikan secara adil, mereka menjadi marah dan mulai memperebutkannya. Lin Haotian tidak penasaran tentang ini dan terus terbang menuju kedalaman menara raksasa. Setelah beberapa saat, Lin Haotian akhirnya menemukan tangga menuju ke tingkat atas. Namun, tangga menara sempit dan hanya satu orang yang bisa melewatinya. Pada saat itu, 3 sosok tiba-tiba keluar dari lorong di dekat situ. Ketiga orang ini tak lain adalah lelaki beralis pedang dan beberapa orang lainnya dari Akademi Wuling. Dapat dilihat bahwa tujuan mereka tampaknya sama dengan Lin Haotian, yaitu naik ke puncak menara. Lin Haotian memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan tidak ingin berurusan dengan mereka, jadi dia berjalan lurus menuju tangga menara. Namun, pada saat ini, salah satu dari mereka bergegas ke tangga dan berdiri di depan Lin Haotian. "Nak, majulah lebih dulu. Kau tahu aturannya." Dia menatap Lin Haotian dengan tatapan menggoda dan berteriak dengan nada agak kasar. Pria ini berkulit gelap, memiliki kepang kecil di kepalanya, dan tampak sangat sombong. Lelaki beralis pedang itu beserta kawan-kawan berdiri di pinggir dan tidak memberikan pernyataan apapun mengenai perilaku brutal kawan-kawan mereka. Jelas saja, dia memaafkan tindakan sebelumnya. Seketika mereka berdua memanfaatkan celah tersebut dan bergegas menuju tangga menara terlebih dahulu. Melihat ini, sorot mata Lin Haotian dipenuhi rasa dingin, tetapi dia tidak memperjuangkan prioritas untuk menaiki tangga. Sekarang dia hanya membutuhkan 1 jimat lagi sehingga jumlahnya menjadi 10. Sekarang orang ini sudah tertinggal, ini kesempatan bagus untuk mengincarnya. Siapa yang akan muncul pertama? Lin Haotian segera mengalihkan pandangannya ke pria berkulit gelap di depannya dan mensibir, "Kamu benar-benar tidak tahu malu." Mendengar ini, mata lelaki berkulit gelap itu membelalak karena marah. Mencari kemah Teihan. Pada saat itu, telapak tangannya ditutupi lapisan api merah, seolah meledakkan udara, dan dia tiba-tiba menamparkan ke arah Lin Haotian. Bayangan pohon palem merah itu dipenuhi dengan fluktuasi energi yang luar biasa panas. Tidak sulit untuk melihat bahwa seni bela diri yang dipraktikkan pria berkulit gelap itu termasuk dalam keterampilan yang berhubungan dengan api, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 awal. Kekuatan telapak tangan ini sangatlah dahsyat. Jika kau terkena, bukan saja tulangmu yang akan patah, bahkan daging dan darahmu akan terbakar seketika. Namun, pemandangan aneh terjadi selanjutnya. Tepat saat telapak tangan api hendak menyentuh badan Lin Haotian, mata pria berkulit gelap itu tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah cahaya dalam penglihatan itu hilang, dan seluruh pribadi diselimuti kegelapan tak berujung, sepenuhnya tenggelam dalam dunia gelap. Dan serangan telapak tangan yang dilancarkannya pun tampak tidak menunjukkan kekuatan sama sekali. Jelas, itu tidak mengenai Lin Haotian seperti yang diharapkan. Apa yang sedang terjadi? Pria berkulit gelap itu terkejut oleh perubahan mendadak itu dan melihat sekelilingnya dengan ngeri. Akan tetapi, selebar apapun dia membuka matanya, pandangannya tetap gelap. Perasaan itu seperti menjadi buta dan saya langsung panik. Tanpa dia sadari bahwa saat ini, dia telah terjerumus ke dalam teknik alam iblis menutupi langit yang dilakukan oleh Lin Haotian. Wilayah kekuasaan iblis meliputi langit. Begitu gerakan ini dilakukan, ia dapat langsung mengembun menjadi area gelap. Situasi itu seperti sangkar. Ini tidak hanya membatasi aktivitas musuh, tetapi juga sangat mengurangi kepekaan kelima indera mereka. Terutama penglihatannya, di ruang gelap, bagaikan lalat tanpa kepala, tidak mampu menemukan arah. Mungkinkah, alam gelap? Pria berkulit gelap itu tampak ragu-ragu, dan saat itulah dia teringat bahwa gurunya di akademi telah mengajarkannya tentang aspek seni bela diri ini. Di alam gelap, saat alamnya hampir sama, penggunanya punya keuntungan besar. Karena dalam lingkup area ini adalah dunianya, keberadaan seperti dewa. Jika Anda ingin menerobos domain, hanya ada 2 cara. Pertama, kekuatannya jauh melampaui orang yang melakukan mantra tersebut, dan dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk secara paksa menghancurkannya. Kedua, dia juga menggunakan seni bela diri domain di domain tersebut untuk melawan balik. Akan tetapi, domain tersebut setara dengan wilayah hukum dan sangat sulit untuk dikembangkan. Kecuali seseorang mencapai tingkat suci, sulit bagi kebanyakan orang untuk memahami misterinya. Pembunuh Shadow yang membunuh Lin Haotian di kota kekacauan saat itu, meski sudah mencapai level pendekar tingkat 9, namun ia belum berhasil dalam kultivasinya. Oleh karena itu,
Pada saat ini, meskipun pria berkulit gelap itu tahu solusinya, dia tidak berdaya. Aku tidak menyangka kalau anak dari Akademi Tianyan ini benar-benar tahu cara menggunakan medan gelap. Siapa dia? Menghadapi lingkungan yang gelap gulita di mana seseorang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya, pria berkulit gelap itu dipenuhi rasa takut. Akademi Tianyan. Pria berkulit gelap itu tampaknya teringat sesuatu dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Mungkinkah orang ini adalah Lin Haotian yang dikabarkan memiliki bakat luar biasa dalam berkultivasi? Menyadari hal itu, lelaki berkulit gelap itu tiba-tiba terkejut. Dia telah mendengar banyak rumor tentang Lin Haotian, tetapi dia selalu mencemoohnya. Mereka percaya bahwa mereka semua adalah penipu dari dunia luar yang hanya melebih-lebihkan kemampuan mereka. Tetapi pengalaman pribadi saat ini berada di luar imajinasi. Sebab, hanya dengan alam gelap ini, melihat semua aliran di benua langit, berapa banyak jenius bela diri yang dapat menampilkan bakat mereka. Dalam keadaan tak sadarkan diri, bayangan Lin Haotian muncul di benak lelaki berkulit gelap itu. Dia menatap wajah muda dan tenang lelaki itu, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan orang ini jelas lebih mengerikan daripada rumor yang beredar. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir dari badannya. Dia begitu ketakutan hingga dia berbalik dengan cepat, memegang pedang panjang di tangannya dan mengayunkannya seperti orang gila. Desir, desir, desir. Energi pedang tajam melonjak kemana-mana. Menurutnya, meskipun tebasan acak seperti itu tidak akan mengenai Lin Haotian, tetapi mungkin dapat menghalangi serangan jarak dekat lawan. Karena lelaki berkulit gelap itu tahu bahwa Lin Haotian yang diisukan memiliki identitas mengerikan lainnya. Yaitu, si pembunuh. Jika orang ini benar-benar Lin Haotian, situasinya saat ini pasti mengerikan. Pada saat ini, lelaki berkulit gelap itu sudah sangat menyesalinya. Demi prioritas tangga menara, dia malah memprovokasi karakter kejam yang membunuh tanpa berkedip. Yang terburuk adalah dua orang temannya telah memanjat tangga menara dan tidak menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Lin Haotian melayang di langit di atas area gelap, menatap ke bawah dengan mata acuh tak acuh. Menatap lelaki berkulit gelap yang tengah mengayunkan senjatanya dengan liar, senyum dingin perlahan muncul di sudut mulutnya. Ketika Lin Haotian menggunakan medan gelap untuk pertama kalinya, dia merasakan efeknya sangat misterius. Di ruang ini, ia tampak seperti dewa, yang mampu mengendalikan semua aturan di dalamnya. Misalnya, menghilangkan penglihatan dan pendengaran seorang laki-laki berkulit gelap, sehingga dia tidak bisa melihat sama sekali. Seketika, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia terbagi menjadi 3 klon iblis, yang bergegas turun ke arah yang berbeda. Meski menggunakan sistem PET, kontestan dari Wuling Academy bisa langsung terbunuh. Akan tetapi, pertarungan pemeringkatan area inti berikutnya pasti akan diekspos ke dunia luar dalam kompetisi bergaya ring. Saat itu, apakah karena pembatasan aturan pertarungan atau untuk menghindari terungkapnya identitas diri, hewan peliharaan sistem secara alami tidak bisa dipanggil untuk bertarung. Oleh karena itu, dengan mengambil kesempatan ini, Lin Haotian jelas bermaksud untuk mengasah keterampilan bertarungnya dan mengumpulkan beberapa pengalaman praktis. Ada niat membunuh. Mata lelaki berkulit gelap itu sedikit tenggelam, dan dia segera merasakan 3 aura pembunuh yang dingin dalam kegelapan, menyerbu ke arahnya dari 3 arah. Pada saat ini, mengandalkan pengalaman praktisnya sendiri, dia tiba-tiba menggenggam pedang dan mengayunkannya. Bang bang bang. Tiba-tiba lelaki berkulit gelap itu bertarung sengit dengan ketiga klon iblis itu. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan prajurit tingkat 8 memang kuat. Meski penglihatan dan pendengarannya terhalang, lelaki berkulit gelap itu masih mampu menahan serangan gabungan ketiga klon iblis itu dengan mudah. Alam kegelapan, tampaknya, memang seperti ini. Lelaki berkulit gelap itu semakin berani seiring berjalannya pertempuran, dan dalam pertempuran sengit di mana ia bertarung 1 lawan 3, ia bahkan mulai unggul. Tanpa mereka sadari bahwa semua ini adalah bagian dari strategi Lin Haotian. Desir. Pada saat tertentu, lelaki berkulit gelap itu tampaknya telah memperhitungkan posisi ketiga musuhnya, dan segera meraih pedang dan mengayunkannya secara tiba-tiba. Kepulan-kepulan. Dalam sekejap, 3 klon bayangan iblis terpotong menjadi 2. Namun, pada saat ini, Lin Haotian tiba-tiba menukik ke bawah dan muncul di belakang pria gelap itu seperti hantu. Sebelum pihak lain bisa bereaksi,
Pedang pemakan naga di tangannya langsung menusuk dan langsung menembus jantung pria berkulit gelap itu. Pada saat yang sama, alam gelap menghilang. Pria berkulit gelap itu merasakan nyeri di dadanya. Dia menatap pedang hitam yang menembus dadanya, lalu menatap 3 bayangan iblis di depannya, dan tiba-tiba pupil matanya bergetar hebat. Jelas, dia tidak menyangka bahwa ketiga musuh yang baru saja dia lawan hanyalah klon Lin Haotian. Namun jati dirinya telah mengintai di belakang dan memberikan pukulan yang mematikan. Metode pembunuhan ini benar-benar di luar dugaannya. Bersambung.